Halo, saat ini kamu sedang mendengarkan podcast AADC, Ada Apa Dengan COVID-19 yang dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di podcast ini kita akan berbagi informasi mengenai vaksin dan juga program vaksinasi COVID-19 di Indonesia bersama saya, Ines Nirmala. Pemerintah resmi memulai program vaksinasi COVID-19 tahap kedua di hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 dan kali ini vaksinasinya itu ditujukan bagi lansia dan petugas layanan publik. Pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat menjadi target pertama vaksinasi yang akan dibagi 2 tahap. Di tahap pertama itu berlangsung antara tanggal 17 sampai 21 Februari dengan target 9.729 orang. Sementara tahap keduanya akan dilaksanakan antara tanggal 22 sampai 24 Februari dengan target 2.267 orang. Nah, selanjutnya vaksinasi juga diharapkan segera bergulir untuk seluruh pedagang yang ada di DKI Jakarta dengan target 55.000 orang. Presiden Joko Widodo juga memantau langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap kedua ini dan Presiden Jokowi mengatakan vaksinasi terhadap pedagang pasar dan pelayan publik merupakan prioritas setelah pada tahap pertama vaksinasi menyasar kepada tenaga kesehatan pada bulan Januari lalu. Nah, lebih jauh soal bagaimana vaksinasi tahap kedua dilakukan, kita bahas di episode ketiga podcast AADC, Ada Apa Dengan COVID-19, dan kita akan berbincang-bincang bersama dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi, Master Epidemiologi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Bu Nadia, terima kasih nih, selamat bergabung di podcast AADC. Mbak Ines, apa kabar? Kabar saya sehat, Bu Nadia, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat walaupun di tengah pandemi COVID-19 dan juga membicarakan seputar program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan angka COVID-19. Sebelumnya kita mau dengar nih penjelasan Dr. Nadia, seperti apa target vaksinasi tahap kedua ini dilakukan? Ya, baik. Jadi tahap kedua kan sudah kita mulai dengan kemarin memberikan vaksinasi kepada pedagang pasar di Tanah Abang. Nah, kita tahu pada tahap kedua ini ada 2 kelompok besar, yaitu lansia yang jumlahnya 21,5 juta dan petugas pemberi pelayanan publik itu ada 16,9 juta. Untuk petugas pemberi pelayanan publik ini macam-macam nih Mbak Ines ya, mulai dari tentunya guru atau kita sebut tenaga pendidik, kemudian pedagang pasar, ya, kemudian tokoh agama dan penyuluh agama, ya, kemudian pekerja transportasi publik, kemudian ada pekerja pariwisata, juga ada teman-teman media loh, walaupun masih terbatas ya, kemudian ada TNI, ASN, pejabat negara, ya, dan juga kementerian dan lembaga serta wakil rakyat, ya. Ini yang menjadi sasaran tahap kedua ini. Ya, dan sampai kapan akan penerimaan vaksin COVID-19 ini ditargetkan dan juga berarti itu semuanya sudah mencakup para tenaga pelayan publik ya Bu ya? Baik, jadi memang ini untuk khususnya memang yang langsung dengan pemberi pelayanan publik ya. Jadi memang kalau ASN mungkin tidak semuanya, TNI Polri juga tidak semuanya, karena kita akan lakukan secara bertahap. Tentunya yang ingin kami sampaikan sambil kita memulai vaksinasi untuk tahap kedua, tentunya vaksinasi kepada petugas kesehatan tetap kita teruskan ya. Jadi kita harus dengan vaksinasi untuk petugas kesehatan sampai dengan akhir Februari. Jadi kami mengharapkan petugas kesehatan yang tertunda ataupun batal vaksinnya karena kriteria kesehatan saat ini sudah bisa kembali lagi menyesuaikan dengan kru untuk kemudian mendapatkan vaksinasi.
Iya Bu, karena memang para tenaga kesehatan adalah garda terdepan dan mereka juga menjadi sasaran vaksinasi di tahap pertama. Sekarang pada tahap kedua menyasar juga petugas pelayanan publik dan lansia. Nah, bisa dijelaskan Dokter Nadia, mengapa sasarannya harus petugas pelayanan publik dan lansia, bukan yang lain? Ya, jadi kita tahu di dalam peta jalan kita kan kita membagi dua ya periode vaksinasi ini. Yang pertama adalah periode untuk garda terdepan. Dalam hal ini kita bagi dua. Prioritas garda depan pertama itu adalah petugas kesehatan dan prioritas garda depan kedua itu adalah kita tujukan kepada kelompok yang paling rentan yaitu lansia, karena kita tahu angka kematian yang sangat tinggi pada lansia 30%, dan pemberi pelayanan publik, karena pemberi pelayanan publik ini kan setiap hari ketemu orang, memberikan pelayanan kepada masyarakat ataupun kepada kliennya. Nah, sehingga tentunya untuk melindungi dirinya dan juga untuk dia tidak menularkan kepada orang lain, ini yang kita berikan vaksinasi pada kesempatan kedua ini. Nah, untuk program vaksinasi tahap kedua ini Bu, rencananya akan dilakukan di mana saja? Ya, jadi program vaksinasi tahap kedua ini kita meminta masyarakat untuk bersabar ya, karena memang tahapan ini akan disesuaikan dengan ketersediaan vaksin ya, karena saat ini memang kita mendapatkan vaksin ini secara bertahap. Jadi nanti masyarakat diminta untuk menunggu informasi lebih lanjut dan pengaturan lebih lanjut kapan untuk mendapatkan vaksinasi ini dari Dinas Kesehatan atau puskesmas setempat. Nah, caranya bagaimana? Ini bermacam-macam ya. Jadi ada yang nanti yang kita sudah ketahui datang ke rumah sakit atau puskesmas, atau nanti kita melalui vaksinasi massal yang kemarin sempat kita buat di Jakarta, di Istora Jakarta. Atau kemudian seperti yang saat ini kita lakukan di Tanah Abang, vaksinasi bergerak. Jadi masih memungkinkan misalnya nanti untuk petugas pasar, vaksinasinya dilakukan di tempat-tempat pasar yang menjadi sasaran vaksinasi. Iya Bu, nah yang banyak juga jadi penasaran bagi masyarakat ini adalah karena apa nih yang harus dilakukan oleh para calon penerima vaksin ini? Seperti apa tahapannya dari pendaftaran sampai proses pemberian vaksin dan juga bisa mendaftar di mana? Gimana Bu infonya? Oke, baik. Jadi untuk pendaftaran pada lansia nanti akan ada proses pendaftaran yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan provinsi ya, dengan tentunya mengisi suatu form yang mungkin form Google resmi dari Dinas Kesehatan provinsi. Nah, sementara kalau untuk pemberi pelayanan publik lainnya, ini akan didata melalui instansi yang terkait. Jadi kalau dia adalah guru, tentunya akan didata melalui Dinas Pendidikan yang ada di provinsi dan kabupaten kota. Jadi kita mendapatkan data-data untuk pemberi pelayanan publik ini adalah dari instansi, unit ataupun kementerian atau lembaga yang terkait. Jadi sasaran vaksinasi untuk pemberi pelayanan publik ini tidak melakukan vaksinasi, tidak melakukan registrasi secara sendiri-sendiri melalui apakah itu sistem aplikasi Peduli Lindungi ataukah melalui SMS blasting. Jadi tidak ada pendaftaran melalui kedua sistem tersebut. Semua pendaftaran akan dilakukan melalui instansi yang terkait. Sementara untuk lansia ini akan melalui pendaftaran yang akan disebarluaskan oleh Dinas Kesehatan setempat. Oh gitu. Jadi ini sudah lewat instansi ya pendaftarannya ya, sudah diketahui siapa saja calon-calon penerima vaksinasi. Balik lagi Bu, saya Betul. mau bertanya seputar vaksinasi tahap kedua yang itu dilangsungkan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kenapa Tanah Abang yang dipilih dan apa yang mendasarinya? Iya, jadi saat ini kan kita melakukan vaksinasi ini berdasarkan pendekatan klaster ya, atau berdasarkan yang kita sebut sebagai pendekatan kelompok, di mana kita tahu pendekatan klaster ini adalah upaya kita untuk lebih fokus lagi dalam menurunkan tadi ya angka kesakitan dan angka kematian yang pada akhirnya pandemi COVID ini bisa kita kendalikan. Nah, kita tahu kalau namanya
kelompok populasi di pasar atau yang kita sebut pasar, ini kan interaksinya sangat tinggi ya, dan mobilitasnya juga sangat tinggi. Nah, untuk itu kita melakukan vaksinasi pada pedagang pasar. Pertama tadi alasannya adalah interaksi tinggi, mobilitas tinggi, dan kalau Abang kita tahu Tanah Abang adalah pasar terbesar di Asia Tenggara, sehingga ini memang menjadi sasaran yang sangat tepat untuk kita bisa memutuskan rantai penularan. Ya, berapa banyak keseluruhan orang yang divaksin di hari pertama pada Rabu kemarin ya di Pasar Tanah Abang yang merupakan pasar terbesar di Asia Tenggara, Bu? Apa hanya pedagangnya saja yang divaksin, dan juga bagaimana memastikan prosedur pemberian vaksin dilakukan secara benar, sebab kan itu dilakukan di area publik ya, Bu? Iya, jadi yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk pemberi pelayanan publik kita mendapatkan datanya dari instansi, ya. Jadi kita punya data dulu nih dari PD Pasar Jaya, dari Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia, untuk siapa saja pedagang pasar yang ada di Tanah Abang. Jadi ini yang diberikan vaksinasi hanya pedagang pasarnya ya, Mbak Ines. Jadi tidak termasuk pengunjungnya ya. Yeah. Jadi kalau Mbak Ines pas datang ke Tanah Abang mau suntik nggak bisa Nggak itu bisa. ya, jadi cuma bisa belanja gitu ya. Nah, jadi hanya pedagang pasar. Jadi datanya sudah ada di kita, sehingga nanti ada beberapa cara, ada yang mendapatkan vaksinasi pada hari dan waktu yang sudah ditentukan ya. Nah, tetapi kita tidak menutup kemungkinan kalau misalnya masih ada pedagang pasar yang belum terdata. Akan dilakukan juga vaksinasi dengan cara tentunya pedagang pasar tadi secara manual ya, artinya dia datang membawa KTP dan bukti lain yang membuktikan bahwa dia memang adalah pemilik dan pedagang pasar di kawasan Tanah Abang. Jadi itu akan juga kita lakukan vaksinasi. Nah, prosesnya ya seperti biasa, setelah terregistrasi dia akan mendapatkan vaksinasi, kemudian tinggal melalui screening ya, ada screening kesehatan yang memang harus dilakukan sebelum mendapatkan vaksinasi. Setelah mendapatkan suntikan, menunggu 30 menit, baru kemudian kalau tidak ada kejadian ataupun gejala-gejala lain, ini sudah kembali, sudah bisa berdagang kembali begitu. Oke. Nah, saya balik lagi Bu, mau menanya evaluasi seputar vaksinasi COVID-19 di tahap pertama yang kita tahu sudah diberikan kepada lansia dan juga kepada tenaga kesehatan. Bisa dijelaskan kepada masyarakat, Dr. Nadia, bagaimana reaksi dari para nakes dan juga lansia yang sudah pernah disuntik vaksin? Apakah ada KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi? Ya, jadi kalau untuk tenaga kesehatan ya saat ini sudah kurang lebih 1,2 juta yang mendapatkan vaksin dosis pertama, dan sudah ada sekitar 600 ribuan yang mendapatkan dosis kedua. Nah, sementara kemarin di Pasar Tanah Abang itu ya hari pertama kita sudah memvaksinasi 1.400 pedagang pasar, dan di hari kedua itu sudah mencapai kurang lebih sama 1.450 pedagang pasar ya yang kita berikan vaksinasi. Nah, sampai sejauh ini dari mereka-mereka yang sudah mendapatkan suntikan pertama maupun suntikan kedua, ini tidak ada laporan terkait kejadian efek samping yang berat. Rata-rata pada saat 30 menit setelah penyuntikan, semua sudah bisa kembali beraktivitas seperti rutin, kembali seperti biasa ya. Yang ada itu memang paling banyak adalah ngantuk dan lapar. Seperti itu. Tapi ngantuk dan lapar bukan efek samping ya, Mbak Ines ya. Ada juga yang melaporkan bahwa sedikit kemerahan atau gatal-gatal, tapi kemudian ada yang juga merasakan ada demam sedikit, tapi setelah besok harinya keluhan itu semuanya menghilang. Wah, jadi memang bisa dibilang tidak ada masalah pasca vaksinasi ini ya, Bu ya. Betul, dan ini sesuai juga dengan hasil uji klinis tahap 3 yang kita dapatkan dari Bandung, bahwa Sinovac ini sangat aman karena gejala ataupun efek sampingnya sangat-sangat ringan. Iya, kalau ngantuk dan juga lapar itu udah sehari-hari ya Bu ya. Nah, terkait dengan vaksinasi yang sudah dilakukan kemarin kepada nakes, apakah ini juga sudah menunjukkan tren penurunan yang terinfeksi COVID-19? Mungkin terlalu dini untuk kita melakukan analisanya ya, tetapi penurunan kasus COVID-19 yang belakangan ini kita lihat lebih banyak karena beberapa regulasi-regulasi terkait
PPKM, baik PPKM yang kemarin 2 kali kita laksanakan maupun PPKM mikro yang juga saat ini sedang kita laksanakan ya. Jadi untuk vaksinasi sendiri kita tahu bahwa antibodi itu baru akan terbentuk setelah penyuntikan kedua 28 hari minimal ya. Jadi setelah penyuntikan kedua antibodi di dalam tubuh kita untuk virus COVID-19 itu 28 hari kemudian nih baru terbentuk. Jadi penurunan kasus COVID-19 kemungkinan besar ini tidak karena vaksinasi ya. Karena vaksinasi ini pertama baru terbatas pada petugas kesehatan dan yang kedua adalah vaksinasi ini jumlahnya baru pada sekitar 1,5 juta orang ya. Jadi masih cukup jauh untuk kita bisa mencapai tentunya kekebalan kelompok yang diharapkan. Nah, yang kedua menurut kami bahwa penurunan kasus ini lebih banyak karena penerapan dari pembatasan kegiatan masyarakat yang sudah kita lakukan. Ya, baik. Itu artinya kita semua juga harus terus mematuhi protokol kesehatan ya Bu, walaupun sudah ada beberapa yang mendapat suntikan vaksinasi COVID-19. Terakhir, Dr. Nadia, apa pesan Anda dan juga harapan terkait program vaksinasi COVID-19 khususnya untuk tahap kedua ini? Baik. Yang pertama adalah kami menghimbau masyarakat khususnya yang menjadi sasaran di tahap kedua ini adalah para lansia dan juga petugas pemberi pelayanan publik untuk pada waktunya menerima vaksin untuk segera menerima vaksin ini untuk dirinya. Jangan ada keraguan lagi tentang keamanan dan mutu serta manfaat daripada vaksin ini. Yang kedua adalah pada pemberian vaksinasi tahap kedua ini kita akan melakukan secara bertahap sehingga tentunya sasaran tahap kedua ini baik lansia maupun pemberi pelayanan publik tidak perlu melakukan daftaran melalui sistem aplikasi, tapi akan ada sistem pendaftaran yang akan disampaikan oleh Dinas Kesehatan melalui Dinas Kesehatan khususnya untuk para lansia. Sementara untuk pemberi pelayanan publik ini sudah dilakukan pendataan sebelumnya. Nanti pada saatnya akan diumumkan kapan waktu pemberian pelaksanaan penyuntikan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi harap bersabar menunggu sesuai dengan tahapan-tahapan waktu pemberian vaksinasi. Dan yang terakhir tentunya tetap menjalankan protokol kesehatan karena kita ini masih dalam situasi pandemi walaupun kita sudah mendapatkan vaksinasi. Iya, baik. Dr. Siti Nadia Tarmizi sudah hadir di podcast AADC dan memberikan penjelasan kepada kita seputar program vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk semua yang mendengarkan podcast ini dan juga kita terus dukung pemerintah untuk Indonesia segera keluar dari pandemi COVID-19. Untuk informasi resmi seputar COVID-19, Anda juga bisa menghubungi hotline di 119 extension 9 dan untuk informasi kesehatan lainnya Anda dapat follow Twitter @kemenkesri atau radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih juga untuk Anda semua yang mendengarkan podcast AADC Ada Apa Dengan COVID-19. Untuk ide dan masukan silahkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek podcast AADC. Jangan lupa untuk ikuti juga podcast yang cocok untuk curious mind Anda di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti kami juga di kbr.id, di Instagram, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.